Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahibuna wa syekhuna wa ustazuna al-mukarram Kiai Haji Muhammad Arif al-Ilham hafizahullah wa saddada khutah. Mudah-mudahan kita mendapatkan selalu rahmat keberkahan dalam pertemuan ukhuwah ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-19 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharafuddin An-Nawawi, meninggal 676 Hijrah. Diriwayatkan dari Abu Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi pernah memanggil dia, "Ta'al, kemari. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia ta'wil Al-Quran. Makanya dia bergelar dengan Hibrul Ummah, tintanya umat ini. Tak ada gunanya kertas kalau tidak ada tinta. Tinta umat adalah Abdullah ibnu Abbas. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, umur Ibnu Abbas 15 tahun. Anak umur 15 tahun, kelas 3 SMP, tapi ilmunya luar biasa. Ketika Abu Bakar Siddiq meninggal, naik Khalifah Umar bin Khattab, ajlasahu fi majlisihi. Umar ibn al-Khattab mendudukkan Abdullah bin Abbas di tengah majlisnya bersama orang-orang senior kibar sahabah, dan dia orang yang luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak muda kita seperti Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bertemu dengan Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhuma. Lalu kemudian Zaid ibn Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas, padahal lebih tua Zaid bin Thabit. Ketika Nabi meninggal, umur Zaid bin Thabit 20 sana, 20 tahun. Ketika Nabi meninggal, umur Abdullah bin Umar ibn al-Khattab lebih kurang 20 tahun. Ketika Nabi meninggal, umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. Jadi orang-orang yang berada di samping Nabi itulah anak-anak muda yang luar biasa. Innakum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Allah. Wazidnahum huda. Kami tambah hidayah. Anak muda kalau ketemu dengan iman, hidayahnya bertambah. Oleh sebab itu kita bangga di Az-Zikra ini, anak-anak muda luar biasa. Tidak hanya dididik berzikir, tidak hanya dididik membaca Al-Quran, tapi juga dididik alimu auladakum as-sibaha war-rimayah warukubal khail. Ajarkan anak-anak kamu berenang, memanah, ketangkasan, olahraga, menunggang kuda. Di sini ada. Makanya akan muncul atlet-atlet yang di dalam kepalanya Al-Quran, badannya sehat, tapi panahannya luar biasa. Amin. Anak-anak muda yang akan menampilkan nama Indonesia harum di kancah internasional. Kenapa? Pemanah luar biasa. Kenapa? Naik kuda, atlet berkuda kita. Bayangkan kalau atlet berkuda kita berzikir, hafal Quran. Maka sahabat Nabi dulu selalu mendidik. Di antara doa Nabi, Allahumma saddid sahmahu. Ada sahabat Nabi itu yang didoakan Nabi, Allahumma saddid sahmahu, tepatkan anak panahnya. Ini sekarang anak-anak muda ini kalau ditanya, kamu bisa memanah? Senyum. Manah asmara. Apa itu? Tidak, jantan. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas kok dekat sekali dengan Nabi? Ya, Abdullah bin Abbas bebas di rumah Nabi. Loh, dengan istri Nabi Maimunah adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Jadi dia dua jalur dengan Nabi. Ayah Nabi bernama Abdullah, ayah Abdullah bin Abbas bernama Abbas. Abbas dengan Abdullah adik beradik, saudara kandung. Maka Nabi dengan Abdullah bin Abbas saudara sepupu atau saudara sewali. Ayah mereka kandung, sama-sama cucu Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sama satu nasab. Kemudian istri Nabi bernama Maimunah adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Maka dia bebas dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi berkata,
Abdullah bin Abbas berkata, kuntu dulu saya khalfan Nabi, suatu ketika saya sedang berada di belakang Nabi yauman faqala, berjalan berdua, naik kuda, naik onta, dia berada di belakang, aku berada di belakang Nabi. Lalu apa kata Nabi? Ya ulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin. Ya ulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin. Ada beberapa kalimat kata-kata yang ingin kuajarkan kepadamu. Apa pelajaran dari sini? Nabi memperhatikan anak kecil. Ini sekarang banyak orang tidak peduli pada anak kecil. Ustaz, ini anak saya. Ya, apa kabar? Sehat? Ya, sebentar ya. Anak kecil ditanya, kelas berapa? Sholat ya nak, puasa ya, baca Quran ya, jangan lawan orang tua ya. Nabi pernah suatu ketika Nabi duduk, tiba-tiba giliran ceret tempat air antrian sampai ke sebelah. Di sebelahnya anak kecil. Dan Nabi berkata kepada anak kecil itu, boleh saya ambil tempat airnya? Lalu anak kecil itu berkata, silakan. Nabi luar biasa, tapi tetap menghargai anak kecil. Oleh sebab itu jangan pernah menyepelekan anak kecil. Tadi saya keluar dari penginapan, tempat tinggal, tempat menginap, datang, Ustaz Somad, ini ada anak kecil, ini pasukan. Saya tanya, sudah kelas berapa? Sudah kelas 2 Ustaz. Rajin sholatnya. Nah, ini anak kecil ada sentuhan yang luar biasa, ada kasih sayang, itu berkesan di kepala mereka sampai mereka nanti pemuda, mereka akan menjadi pejuang Islam, mereka akan menolong agama Allah. Kesan-kesan mereka terhadap para ustadz mereka, guru mereka, sehingga yang mereka ingat adalah yang baik-baiknya. Sentuh anak-anak muda kita. Ya ghulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin, aku mau ajarkan engkau kalimat, beberapa kata-kata. Kata-katanya mestilah mendidik. Apa kalimatnya? Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha yahfazka. Dua kata yang tergabung menjadi satu kalimat yang ada hubungan tarik menarik. Yahfazka, Allah menjagamu. Kita selalu minta, ya Allah jagalah kami ya Allah. Ustaz doakan ya supaya Allah jaga saya ya. Ustaz doakan ya supaya Allah jaga keluarga kami ya. Yahfazka, Allah menjagamu. Tapi kau lupa syaratnya. Syarat supaya Allah menjaga, apa syaratnya? Ihfazillaha, jaga Allah, jaga agama Allah, jaga hukum-hukum halal haram Allah, jaga ketetapan Allah. Ihfazillaha yahfazka. Hafizah yahfazu. Mestinya kalimat ini berbunyi yahfazuka, dia menjagamu. Tapi kenapa berbunyi yahfazka? Dalam kaedah nahunya apa ini namanya? Namanya jawab amar. Jawab amar itu sukun. Yahfazu menjadi yahfazka. Ihfazillaha, kalau engkau jaga agama Allah, yahfazka, dia pasti menjagamu. Kalau kau jaga hukum halal haram Allah, dia pasti menjagamu. Kenapa Allah tidak menjaga kita? Satu syarat, karena kita tidak menjaga hukum halal haram Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Allah jaga akidah kita dengan zikir yang benar. Allah jaga akhlak kita, dikirimkannya dengan ustadz-ustadz yang benar meluruskan. Saya kalau dengan Ustadz Somad cuman baca hadis terjemah. Kami maunya yang ada seninya. Alhamdulillah hadir bersama kita. Orang kaya mati, orang miskin mati, anak mati. Bersama kita. Sehingga tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Tidak ada alasan anak muda, kamu kenapa nggak mau ngaji? Malas ngaji dengan Ustaz Somad, bawaannya mati mulu. Serius aja. Enggak, ada seninya. Semua terjaga, semua terpelihara. Jaga Allah. Ini menjaga dari aspek seni. Pintu seni saja yang dia jaga. Jangan sampai ada seni-seni yang melalaikan dari Allah. Jangan sampai ada beralaskan seni tapi ternyata melupakan Allah. Dengan seni pun kau bisa mengingat Allah. Ini dari aspek zikirnya. Jangan sampai ikut aliran zikir tapi karena zikir tidak benar, malah dekat dengan setan, malah melupakan Allah. Mengaku ikut ahli zikir tapi tidak sholat. Ini mesti dijaga. Pintu-pintu ini dijaga. Selesai saya acara kajian, datang ibu-ibu bawa tasbih kayu. Ustaz Somad, ya, saya tadi ada pertanyaan. Terus saya rasa nggak nyaman nanya di depan orang banyak. Kenapa? Ini pertanyaannya khusus, harus 4 mata.
Bisa 4 mata Ustaz? 3 pun bisa, apa namanya? Gini Ustaz, saya ikut kelompok zikir nih. Ikut kelompok zikir, ya. Terus saya mengalami pengalaman spiritual batin yang luar biasa. Gimana pengalamannya? Semua yang ada di balik dinding bisa saya lihat. Kalau saya bawa mobil, apa yang ada di balik bukit bisa saya lihat. Siapa tamu yang mau datang bisa saya lihat. Semua yang tersembunyi bisa saya lihat. Wow, bahaya ini. Dia bisa lihat yang tersembunyi. Saya jadi takut. Dalam ilmu tasawuf ini namanya kasyaf. Kasyaf artinya tirai yang tersingkap. Tirai yang tersingkap, maka kita bisa melihat apa yang ada di balik tirai. Tersingkap. Saya bisa melihat apa yang ada di balik tirai karena tirai sudah tersingkap. Tapi kasyaf terbagi 2. Kasyaf syaitani, kasyaf ilahi. Jangan-jangan kau dapat kasyaf, kau sangka kasyaf ilahi, ternyata kasyaf syaitani. Maka saya tanya, jawab dengan jujur. Ya, setelah ikut kelompok zikir ini. Ya, jawab dengan jujur. Ya, setelah ikut zikir-zikir yang katanya zikir mengingatkan Allah ini, makin ingat Allah. Setelah tahu apa yang ada di balik dinding, setelah tahu apa yang ada di balik bukit, setelah tahu apa yang akan terjadi, makin ingat Allah atau makin lupa Allah? Saya terus terang makin lupa, Pak Ustaz. Berarti engkau sedang dimainkan syaitan. Lalu apa yang membuat bisa melihat apa yang di balik dinding? Apa yang membuat bisa melihat apa yang tersembunyi? Syaitan sedang masuk ke kepalamu. Maka mesti diruqyah syariah. Jaga supaya jangan sampai engkau disesatkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai disesatkan oleh 2 arah. Yang pertama ghairil maghdub, mereka yang dimurkai Allah, Yahud. Waladdallin, mereka yang sesat, Nasrani. Kedua-dua ini jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka kalau engkau ingin dijaga oleh Allah, wahai anakku, wahai ananda, wahai adikku, wahai saudaraku, ya ghulam inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak, wahai adik, aku sampaikan kepada engkau beberapa kata-kata. Ihfazillaha yahfazka. Kau jaga hukum Allah, halal haramnya. Kau jaga hukum Allah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kau jaga hukum Allah, mana yang mahram, mana yang tidak mahram. Kau jaga hukum Allah, kau mesti berjalan dengan siapa. Kau jaga hukum Allah, mana minuman yang boleh, mana makanan yang tidak, mana tanah yang boleh, mana yang tidak, mana orang yang boleh, mana yang tidak. Kalau kau jaga ini, yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Pasukan tentara menjagamu belum tentu bisa, karena ada bom yang akan meledak meletup. Orang besar tegap menjagamu belum tentu bisa, karena ada yang akan menyelinap. Manusia yang gagah perkasa menjagamu belum tentu bisa, karena setan meniupkan panah-panahnya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi tetap kita dengan usaha. Pagi diajarkan baca qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu binnas sekali, al-fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, awal al-baqarah 5 ayat 1 kali, akhir al-baqarah 3 ayat 1 kali. Itulah yang tadi yang kita dibimbing oleh ustaz kita baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Al-ma'surat, zikir-zikir, bacaan pagi petang untuk minta perlindungan Allah. Zikirnya lancar, bacaan maksuratnya tetap baca, tapi tidak menjaga hukum Allah, Allah tidak akan jaga. Maka kata Nabi, ihfazillah, jaga agama Allah, yahfazka, Allah akan menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah. Loh, Allah kenapa perlu dijaga Pak Ustaz? Allah kan Al-Hafiz, maha menjaga. Kenapa Allah mesti dijaga? Lihat ayatnya, lihat ayat yang lain. In tansurullah yansurkum, in tansurullaha yansurkum. Apakah Allah perlu ditolong? Allah tidak perlu ditolong. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah yang menolong. Lalu mengapa di situ disebutkan kalau kau tolong Allah? Kalau kau tolong agama Allah. Sama seperti Nabi Isa berkata, wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata kepada Hawariyun, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun,
Hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami menolong Allah. Loh, kami nolong Allah, ini kalimatnya salah. Kami kok nolong Allah? Sakingkan rindunya dengan Allah sampai tidak terucap kalimat menolong agama Allah, menolong dinullah, tapi langsung hilang kalimat itu, langsung kepada Allah. Namanya talazzuz. Talazzuz diambil dari kata laziz, nikmat. Nikmat menyebut Allah SWT. Allahul musta'an, Allahunan narjuka. Padahal mestinya kalimatnya narjuka ya Allah, tapi karena ingin lidah merasa nikmat, sampai kalimat Allah duluan. Begitulah mengapa dikatakan dinullah, agama Allah. Nahnu nansurullah, kami menolong Allah. Kami menolong agama Allah. Ihfazillah, kau tolong, kau jaga, kau pelihara Allah, kau pelihara hukum halal haram Allah, kau jaga agama Allah, kau jaga ulama-ulama yang menolong agama Allah. Tajidhu tujahat, kau akan dapati Allah di hadapanmu. Allah tidak bertempat. Bagaimana mungkin kau katakan Allah berada di depan, padahal dia sudah ada sebelum tempat itu ada? Di manakah Allah? Bagaimana mungkin kau jawab dia di mana, sedangkan dia sudah ada sebelum waktu dan zaman itu ada? Alladzi ayyana al-aina la yuqalu ayyahu aina, alladzi ayyana al-aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah menciptakan ada tempat itu sebelum kata ada tempat di mana itu ada, maka dia tidak layak dikatakan bertempat. Allah maha kuasa dari segala tempat. Allah menciptakan arasy bukan untuk dia bersemayam di atasnya, tapi Allah ingin menunjukkan kuasanya. Oleh sebab itu maka apa makna kalau kau jaga agama Allah, kau akan menemukan Allah di hadapanmu? Artinya Allah akan selalu menolongmu. Sebagaimana engkau minta tolong kepada orang, dia langsung datang menolongmu. Assalamualaikum Ustaz, tolong saya Ustaz, ada apa? Minta tolong Pak, nanti kalau ada apa-apa, Ustaz Somad, jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan. Kalau ada apa-apa, miss call, telepon saya, insya Allah. Bapak datang? Enggak, saya balas teleponnya aja. Artinya apa? Itu makna ungkapan, jangan dipahami secara tekstual. Makna ungkapan yang tekstual itu kalau dipahami tekstual menyesatkan. Seorang suami berkata kepada istrinya, apa kata dia? Adinda, kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Istrinya tekstual. Apa? 1000 tahun? 60 aja batu. Makna 1000 tahun itu makna ungkapan, artinya waktu yang lama. Itu maksudnya, bukan 1000 tahunnya. Begitu juga ketika tadi, kamu tadi ada datang pengajian saya? Enggak ada Pak Ustaz. Kamu tadi ada datang di pengajian? Ada Pak Ustaz. Di mana? Enggak ada kelihatan batang hidungmu. Emangnya kalau ngelihat orang itu batang hidungnya? Kalau orang itu dilihat ya utuh dari ujung kepala sampai kaki. Istilah menggunakan batang hidung itu adalah ungkapan. Kan enggak mungkin batang hidungnya aja yang datang. Artinya itu mewakili. Ini mana ungkapan-ungkapan. Kalau kau tolong agama Allah, Allah akan kau dapati di hadapanmu. Loh, bagaimana dengan di belakang, di kanan? Artinya apa? Begitulah cepatnya pertolongan Allah kalau kau tolong agama Allah. Kalau tidak percaya, tanya kepada Ustadz dari Sulaiman, tanya kepada imam kita Al-Hafiz, tanya kepada Ustadz Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, tanya kepada sahabat-sahabat kita, tanya kepada Ustadz Felix Yau, bagaimana cepatnya pertolongan Allah. Mereka menghadapi masa-masa sulit dalam hidup, masa-masa genting dalam hidup, tapi begitu pertolongan Allah itu datang, kenapa? Syaratnya menjaga agama Allah, menjaga hukum-hukum Allah, menjaga diri dari yang dimurkai Allah, menjaga semuanya. Kenapa? Karena Allah, lillah, billah, Allah. Idza sta'anta, idza sa'alta, kalau engkau meminta, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Kalau minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembahnya sama Allah, mintanya juga sama Allah. Memangnya ada orang yang enggak minta sama Allah? Ada. Iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Iyyaka na'budu wa pohon rindang nasta'in. Iyyaka na'budu wa penasehat spiritual nasta'in. Enggak benar ini. Akidahnya rusak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik.
usolli fardhu subhi raka'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jangan kau bagi dengan yang lain. Ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Taghut, ya Naham, batal. Setelah Islam datang, katakan Esa tunggal tak berbilang. Kau minta kepada siapa? Dia. Qul huwallahu, minta hanya kepada dia. Allahus, jangan minta kepada yang lain, minta hanya kepada dia. Maka kita minta kepada dia. Qul Allah, katakan ya Allah. Awidur Rahman, katakan ya Rahman. Ayyamma tad'u, nama manapun yang kau panggil, falillahil asmaul husna, dia punya nama yang baik-baik. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz. Panggil dia, panggil dia, panggil sampai pada akhir, sampai ujung-ujung. Ya Ahad, ya Somad. Saya kebetulan datang tausiah, lama baru datang. Akhirnya jamaah, ibu-ibu, sementara Ustadz Somad datang, kita Asmaul Husna ya Rahman, sampai ya Ahad, ya Somad. Saya pun datang. Mentang-mentang saya lambat dipanggil. Dia bukan manggil Somad, yang dia panggil itu As-Samadu, Allah, tempat bergantung, tempat meminta. Sedangkan yang ini siapa? Abdu, hamba, hamba, budak, tidak ada apa-apanya. Hamba. Ketika Islam datang tidak boleh menghambakan diri kepada Ka'bah. Abdul Ka'bah, nggak boleh. Ada orang namanya Abdul Ka'bah, diganti menjadi Abdullah. Tapi karena anak gadisnya menikah dengan Nabi, dipanggil bapak gadis, Abu Bakar Siddiq. Ada orang namanya Abdul Syam, hamba matahari, syirik, gak boleh. Gak boleh menghambakan diri pada matahari. Masuk Islam berubah namanya menjadi Abdur Rahman, karena selalu membawa kucing dipanggil Abu Hurairah. Maka nama yang paling baik adalah nama yang disandingkan dengan Allah. Nama yang rendah, hina, abdun, hamba, budak, sahaya, rendah, hina, rendah, hina, rendah. Tapi ketika nama itu disandingkan dengan nama Allah, maka dia ikut naik ke atas. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Samad. Masya Allah. Mana buktinya kalau nama itu disandingkan dengan nama Allah? Kita ini hina, terbuat dari tanah, hitam, legam, busuk, rendah, bau, diinjak tapak kaki. Tapi ketika Allah tiupkan roh, fanafaqtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh ke dalam tanah yang hitam itu, maka faqa'ulahu sajidin, semua malaikat-malaikat bersujud kepada tanah yang hitam. Tapi ada satu yang tidak mau. Siapa dia? Hopeless. Hope, harapan. Less nggak ada, hopeless nggak ada harapan. Bahasa Arabnya iblis, yang tidak ada harapan. Jadi kalau ada orang, aku sudah putus harapan, kelihatannya nggak ada harapan. Iblis nanti sudah putus harapan. Iblis artinya orang yang tidak ada harapan, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita selalu berharap. Jangan pernah putus harap. Putus makan bisa hidup 3 bulan, putus minum bisa hidup 3 hari. Putus harapan, kau hanya hidup 3 detik, setelah itu mati. Maka harapan kita, siapa harapan tertinggi? Allah. Idza daqat 'alaika dunya, kalau sempit terasa dunia, faqul ya Allah. Berat masalah ini, ada yang lebih besar tempat kau mengadu, angkat kedua tangan, Allahu Akbar, bermunajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta, kalau kau minta, fas'alillah, minta kepada Allah, jangan minta kepada makhluk, makhluk hina, jangan minta kepada makhluk, makhluk rendah, jangan minta kepada makhluk, makhluk dihidupkan, minta kepada dia yang menghidupkan. Jangan minta kepada yang diatur, minta kepada dia yang maha mengatur. Jangan minta kepada yang mati, minta kepada dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan minta kepada dia yang punya hati, tapi minta kepada dia yang membolak-balikkan hati. Ya Allah, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tolong balikkan hatinya supaya selalu ingat kepada aku, ya Allah.
Tolong tiupkan angin cinta ke dalam hatinya supaya dia bisa menerima pinanganku ya Allah. Tapi kalau dia tidak juga menerima, tolong tiupkan angin puting beliung sekalian. Jangan, nggak boleh kita mendoakan yang tidak baik. Jangan minta kepada dia, ini anak muda datang bawa setangkai bunga mawar, terima cintaku. Kalau tidak aku tak ingin mati sampamu. Semua sudah kuserahkan padamu. Apa ini? Minta kepada makhluk, minta kepada manusia, engkau rendah, engkau hina. Minta kepada dia yang menciptakan itu perempuan, minta kepada dia yang membolak-balikkan hati itu perempuan, minta kepada dia. Tu'izzu man tasha, siapa yang mau kau angkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha, siapa yang mau kau rendahkan serendah-rendahnya. Biarkan khair dalam genggaman kuasamu ya Allah. Minta kepada Allah. Ini sekarang mintanya ke pohon rindang. Hai pohon, tolong pohon. Besok datang orang bawa sinsung. Mana pohonnya? Tumbang. Minta sama keris kecil. Hai keris, tolong. Setelah diminta, masuk ke dompet. Salah, duduk, patah, nusuk mulut. Minta. Jangan lagi pakai-pakai yang begitu. Ustadz Somad ngatain keris, ngatain pohon rindang, ngatain sungai, ngatain apa. Dia sendiri pakai cincin. Ini nggak ada apa-apanya. Itu katanya cincin Ustadz Somad itu katanya ada mistis-mistisnya ya. Iya. Gimana Pak Ustadz? Ini kalau dipakai duduk di rumah makan nggak bayar. Hebat, duduk aja jangan makan. Kalau makan ya bayar. Ustadz, saya mau kasih Ustadz batu nih. Ustadz suka batu Ustadz? Ya banyak-banyak enggak, kalau satu suka. Ini saya mau kasih batu. Apa khasiatnya? Batu ini Ustadz kalau digigit ular enggak apa-apa. Hebat. Batunya digigit ular. Apa ini semua ini? Bohong saja. Tidak ada. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta, kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Jangan minta tolong kepada setan. Ada orang yang minta tolong kepada setan, ada. Buka surat Al-Jin juz 29. Ya'udzuna birijalim minal jin. Ada sebagian manusia ini yang meminta tolong kepada jin. Fazaduhum rahaqa. Mereka semakin durhaka, semakin jauh dari Allah. Minta kepada jin. Hai jin, datanglah, datanglah. Akhirnya jin datang. Wani piro. Minta kepada jin. Rupanya jin itu tinggalnya di dalam ceret. Diusap dia keluar. Hai. Jin yang sudah ratusan ribu tahun tidak mati-mati. Ada jin yang hidup ketika Kabil membunuh Habil. Saat Kabil membunuh Habil dia hidup sampai sekarang belum mati. Bayangkan itu. Laqtul Marjan, cerita tentang jin ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Tapi jin itu jangan minta sama jin, minta sama Allah. Jin aja kalah sama manusia. Ada singgasana ratu perempuan, ratu yang sangat cantik. Siapa nama ratu itu? Bilqis. Makanya kadang ibu-ibu ketika anaknya sedang hamil, ya Allah, terpukau terpesona mendengar cerita Ratu Bilqis yang cantik, gantengnya Sulaiman menikah dengan dia. Katanya ingin punya anak gadis cantik seperti Bilqis. Nanti kalau anakku lahir aku kasih nama Bilqis, cantik seperti Ratu Bilqis. Begitu anaknya lahir, pesek. Tapi apa boleh buat karena sudah ini ya tetap Bilqis juga. Nanti kalau singgah sana, Balqis sudah di jalan nih. Balqis gak lama lagi sampai nih ke istana Sulaiman. Sulaiman raja di raja. Orang barat menyebutnya King Solomon. Kita menyebutnya Nabi Sulaiman. Bahkan kabarnya ada penulis mengatakan kerajaan Sulaiman ini sampai ke Yogyakarta. Makanya di Jakarta disebut dengan Sleman. Biasa. Nabi Sulaiman berkata, Nabi Sulaiman ingin supaya Balqis ketika sampai ke kerajaannya terpukau, terpesona. Kenapa? Tiba-tiba dia sampai ke kerajaan Sulaiman. Loh, kursiku kau sudah sampai duluan. Aku belum sampai, kursiku sudah sampai duluan. Sulaiman ingin membuat Balqis kesan pertama begitu menggoda.
Nah, hebatnya, romantisnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia kumpulkan bala tentara. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan bala tentara, ayyukum ya'tini bi'arsyiha, siapa yang bisa membawa singgasana Balqis dari kerajaan Sabah ke Palestina, jauhnya 3000 km, 3 jam naik pesawat. Siapa yang sanggup membawa singgasana Balqis dari kerajaan Sabah Yaman ke Palestina? Siapa yang sanggup? Qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit. Jin ifrit angkat tangan. Sulaiman, saya yang akan memindahkan kursi Balqis. Oke, berapa lama ente bisa? Sa'atika bihi, aku akan bawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Tegak dari tempat duduk 3 detik, 5 detik paling lama. 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik kursi sampai. Kalau tidak terkena osteoporosis. 5 detik Sulaiman, kursi Balqis nyampai. Tapi Nabi Sulaiman rasa tidak puas. Dia ingin yang lebih cepat. Oke, kita simpan dulu yang 5 detik. Ada lagi yang lebih cepat? Datang seorang laki-laki, bukan jin, manusia. Namanya siapa? Asif bin Balkhia. Asif bin Balkhia. Sampai ke Bogor jadi Asif. Asif bin Balkhia. Apa kata dia? Ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina, dari kerajaan Sabah ke kerajaan Sulaiman. Oke, Asif, kamu bisa berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Sampai. Mana yang lebih cepat? Tegak dari tempat duduk atau mata berkedip? Mata berkedip. Maka yang menang tender pemindahan proyek kursi Balqis bukan jin. Jadi kalau ada hari ini orang minta sama jin, dia layaknya hidup 3000 tahun yang lalu. Jin, tolong aku jin. Kata jin, kami udah kalah tender 3000 tahun yang lalu. Pemindahan kursi Balqis saja kami kalah bro. Ente malah mau minta sama kami. Kata jin yang sadar. Tapi yang diminta jin goblok, yang minta orang yang sama. Makanya jin goblok ketemu orang goblok, ya itu hasilnya. Masih minta sama jin. Pilkada, banyak lagi masih calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon DPD, calon masih minta bawa sajen. Nanti nampan masih ada di dalam itu, apa isinya? Bolu, apam, nenas, ada rokok daun. Ternyata bagi jin tidak berlaku no smoking. Masih minta tolonglah, tolong supaya orang ini semuanya milih saya, tolong Pak, tolong. Sesudah itu datang paslon yang lain, tolong juga kami. Akhirnya jin pun bingung, kita mau nolong yang mana ya? Semua minta sama kita nih. Idza sta'anta, kalau minta tolong sama Allah. Kalau nggak sanggup minta tolong sama Allah, minta tolong sama orang yang dekat dengan Allah. Ustadz, anak saya diganggu jin, diganggu setan, minta tolong sama Allah, baca ayat kursi. Tapi orangnya saya belum bisa, minta tolong sama Arsy, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Pelatihannya di mana? Di Az-Zikr. Ketua Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia Provinsi Riau, Ustadz Somad, ini ada salam dari Ustadz Fulan bin Fulan. Dari mana? Dari Az-Zikr. Loh, kok dia kenal saya? Iya, beliau sedang berada di sini. Kami sedang pelatihan ruqyah internasional. Dihadirkan pakarnya di sana. Pakar ruqyah internasional diantaranya namanya Syekh Abdul Salam Bali. Syekh Abdul Salam Bali, dia kalau mau ngeruqyah orang nggak perlu baca ayat kursi. Kalau ada orang kerasukan di sana, pas dia datang turun dari mobil, dia batuk aja. Lari setan. Ayat kursinya sama. Ayat kursi yang dibaca Syekh Abdul Salam Bali dengan ayat kursi yang kita baca sama. Lalu yang beda itu apa? Ada kekuatan. Jadi yang penting itu bukan pistolnya, tapi man behind the gun. Bukan the gunnya, bukan the gun of kelapa muda, itu lain lagi. Bukan gunnya, bukan pistolnya, tapi orang yang memainkan pistol, yang memain itu. Makanya orang zaman dulu itu luar biasa. Suatu ketika adik perempuan dari Raja Baghdad Irak kerasukan setan. Oh,
Akhirnya dipanggillah Imam Ahmad bin Hanbal. Hai Imam Ahmad bin Hanbal, sudilah kiranya datang ke istana, karena adik sultan sedang kerasukan setan. Utusan datang menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Hai Imam Ahmad bin Hanbal, sudikah datang ke istana untuk mengobati adik sultan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku sekarang sedang sibuk. Ulama zaman dulu tidak mau mengemis ke istana tuan raja. Kalau kalian mau, ada acara apa ini? Ini adik sultan kerasukan setan. Oke, start. Ambil kop, sendal terompah kayu tempat wudhu di hammam, di kamar mandi. Tapak kaki jangan nginjak lantai kamar mandi. Mungkin ada percikan najis, itu membuat was-wasah setan berbisik dalam hati. Jangan-jangan tadi kena najis, jangan-jangan nanti kena najis, jangan-jangan tadi. Maka untuk menghindari itu, pakai sendal terompah kayu. Ambil terompah kayu dari kamar mandi. Ya, nih. Untuk apa Imam? Bawa aja ke istana. Terompah kayu Imam Ahmad bin Hanbal dibawa ke istana, diletakkan ke dekat adik sultan yang kerasukan setan. Tiba-tiba setannya kabur, sembuh. Setelah Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241 meninggal, lalu kemudian adik sultan kumat lagi. Oh, dibawakan lagi sendalnya. Ini sendal Ahmad bin Hanbal. Setan yang malah ketawa. Kami bukan takut sama sendalnya, kami takut sama yang punya sendal. Dan kami tahu dia sekarang sudah meninggal dunia. Ternyata kalau orang soleh, sendalnya pun jangankan. Makanya kalau ada mobil-mobil, pejabat mobil, anak buahnya lari potong panting semua. Bapak datang, bapak. Padahal di dalam supirnya aja ketawa. Tapi begitu terdengar kabar orangnya sudah meninggal dunia, orang tidak lagi takut pada mobilnya, orang tidak lagi takut pada. Kenapa? Kekuatan iman Syekh Abdul Salam Bali, kekuatan iman Imam Ahmad bin Hanbal yang luar biasa, membuat jin setan ketakutan. Umar bin Khattab, masalaka Umar fajjan qatu. Kalau Umar lewat di suatu lembah, ini ada bukit, ini ada bukit, ini ada lembah. Kalau Umar lewat di suatu lembah, lamasa syaitanu fajjan ghaira fajjika, setan akan lewat di lembah yang lain. Setan tidak berani melewati jalan yang dilewati Umar. Kenapa? Karena kekuatan Umar yang luar biasa. Jangan lagi minta sama jin, jangan minta sama setan, minta sama Allah. Kalau tidak sanggup minta sama Allah, cari orang yang dekat dengan Allah, minta dia. Ustaz Somad, tolong ruqyah anak kami. Mohon maaf, bukan bidang saya. Kalau mau ruqyah, ini nomor HP-nya, catat. Kenapa Ustaz nggak mau? Saya udah pernah berapa kali baca, jinnya nggak keluar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jinnya malah senyum. Masa setan ngusir setan? Tapi kita jangan putus asa walaupun dia mentertawakan kita. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tetap gak keluar. Kamu sudah melanggar kode etik. Apa dia? Sesama setan dilarang saling mengusir. Tapi karena doa kepasrahan, tolonglah ya Allah, ini malu di depan jamaah, masa LCM ajinnya gak keluar. Akhirnya jin, yuk cabut kita, kasihan. Alhamdulillah Pak Ustadz, berkat doa Ustadz anak kami sembuh, sekarang jinnya kabur. Alhamdulillah. Selamat ya, selamat. Besok malam jinnya datang. Aku kabur dari dia, mau ganggu kamu. Minta tolong kepada Allah. Idza sta'anta, kalau kau minta tolong, fasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata, ketahuilah wahai anakku, ketahuilah wahai adikku, ketahuilah wahai saudaraku, annal ummah, andai semua orang berkumpul,
law ijtama'atil ummah, seandainya mereka berkumpul ala ayyafa'uka bi syai'in, mereka ingin mendatangkan manfaat, mereka ingin membelikan rumah besar, mereka ingin memberikan manfaat, lan yanfa'uka, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat illa bi syai'in qad kataballahu lak, melainkan itu sudah ditetapkan Allah untukmu. Jangan berharap pada manusia, jangan berharap kepada orang kaya, jangan berharap kepada penguasa, jangan berharap kepada siapapun, berharaplah kepada Allah SWT. Berkumpul orang-orang kaya, berkumpul raja-raja, berkumpul penguasa-penguasa ingin memberikan sesuatu kepadamu, kalau tidak, kata Allah, tidak akan terjadi. Maka semua itu terjadi karena Allah. La haula la quwata illa billah. Wa in ijtama'u, andai semua umat ini berkumpul ala ayyadurruka bi syai'in, mereka ingin memudaratkanmu, mereka ingin menyusahkanmu, mereka ingin menghabisimu, mereka ingin membunuhmu, lam yadurruka, mereka tidak akan dapat memudaratkanmu, mereka tidak akan dapat membunuhmu, mereka tidak akan dapat memfitnahmu, illa bi syai'in qad kataballahu alaik, melainkan itu sudah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz dalam takdirnya. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi, bi 50.000 sanah, 50.000 tahun lamanya. Anak muda, jangan kau takut, jangan takut. Apa yang bisa dilakukan musuh-musuh Allah tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, engkau bersabar, sabarmu akan mendapatkan balasan. Ketakutan tidak membuat orang lama mati, keberanian tidak membuat orang cepat mati. Keberanian tidak membuat cepat mati, ketakutan tidak menunda kematian. Apa yang kau takutkan? Langkahkan kaki kananmu, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Teriakan Allahu Akbar. Andai kau mati, mati syahid. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami harus hidup aku besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku harus mati malam ini, ya Allah, biarlah mati. Kematian itu akan menjadi istirahat dari segala perbuatan dosa. Ustaz Somad gak takut mati? Ustaz Somad gak takut mati? Apa yang kutakutkan mati? Andai aku mati, masih ada 1000 Abdul Somad di Az-Zikra yang meneriakkan Allahu Akbar. Itu kan bunyinya Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan gara-gara kita cerita siapapun yang ingin memudaratkanmu kau tidak akan mati, tiba-tiba pulang dari Az-Zikra bawa motor, enggak lihat traffic light lagi, enggak lihat lampu merah, tangkap sama Pak Polisi. Kamu enggak takut mati? Kalau tidak mati, kata Allah, tidak mati Pak Polisi. Kita tetap ada usaha ikhtiar. Ting tong ting tong ting tong ting tong, tutup lampu, tutup itu kereta api, tutup. Udah tutup, jangan lewat. Ini mobil nyelonong aja. Datang petugas kereta api, kamu mau mati ya? Kalau tidak mati, kata Allah, semua ini tidak dapat mematikan. Enggak, kita ada ikhtiar, ada usaha. Itulah beda Jabariyah dengan Qadariyah. Jabariyah tidak ada usaha. Jabariyah nggak ada usaha sama sekali, apatis. Dia sama seperti wayang yang dimainkan oleh sang dalang ke kiri ke kanan. Maka orang Jabariyah ini sesatnya luar biasa. Sampai-sampai maaf berzina pun nggak dosa. Berzina, mencuri, minum khamar. Kita ditanya, kenapa kamu berzina? Sebenarnya aku nggak mau berzina, Allah sudah menakdirkan aku berzina. Ini kepalanya Ini orang seperti ini sudah ada sejak zaman Umar bin Khattab. Minum khamar, dia mabuk, ditangkap, cambuk. Orang yang minum khamar dicambuk 40 kali pakai cambuk untuk kuda itu. Kalau nggak ada, pelepah korma. Pelepah korma nggak ada, pelepah sawit, pelepah kelapa, pukulkan ke belakangnya 40 kali. Insya Allah baru 20 udah mati. Cambuk dia. Ketika ditanya, kenapa kamu minum khamar? Sebenarnya aku tidak mau minum khamar, Allah yang sudah mentakdirkan minum khamar. Tambah cambuknya, kata Umar. Kenapa ditambah? 40 cambuk karena minum khamar, plus tambahan hukuman. Kenapa? Karena bicara takdir tanpa ilmu. Jadi ada kelompok namanya Jabariyah. Jabar artinya terpaksa. Kata dia, di hidup terpaksa karena takdir. Yang satu lagi lawan dari Jabariyah, kontra dengan Jabariyah, namanya Qadariyah.
dilanjutkan oleh Mu'tazilah. Qadariyah cikal bakal embrionya mengkristal menjadi Mu'tazilah. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan enggak ada tuh takdir. Apa itu takdir? Rukun iman cuma 5. Tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir enggak ada, omong kosong. Yang satu terlampau bersandar kepada takdir, sampai-sampai nyuri pun kata dia takdir, berzina pun takdir. Yang satu lagi sampai-sampai meniadakan takdir. Maka datanglah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takdir ada, tapi kita juga punya ikhtiar, usaha, namanya al-kasbu. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, ulama besar dari Suriah, maka beliau menulis kitab Al-Insan, manusia bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia antara musayyar, diperjalankan seperti wayang, mukhayyar, tapi ada saatnya dia bisa memilih. Ada saatnya kita tidak bisa memilih, tapi ada saatnya kita diberi Allah kuasa untuk memilih. Abdul Somad, saatnya Abdul Somad tidak bisa memilih. Saat saya lahir jadi orang Melayu dari Pulau Sumatera, apakah itu memilih atau tidak memilih? Tidak memilih, karena malaikat tidak bawa kertas multiple choice. Abdul Somad, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Cina, C. Cina, B. Batak. Nggak ada, murni ini kehendak Allah. Makanya kita nerima takdir. Aku menerima takdir sebagai orang Indonesia. Ini kita tidak bisa memilih, tapi ada saatnya memilih. Pagi ini jam 9 pagi, pilihannya antara dua: belanja ke pasar atau ngaji. Belanja ngaji, belanja ngaji, belanja ngaji. Akhirnya dikalahkan, belanja nanti bisa, yang penting ngaji dulu. Saat itu kita sedang memilih. Nanti sore jam 5, ya kita jalan-jalan naik motor jelang berbuka ya, ngabuburit. Jalan enggak, jalan enggak, jalan enggak, jalan enggak, jalan enggak, jalan. Jalan. Jalan enggak, jalan enggak, jalan. Jalan. Saat itu kau sedang memilih, bro, antara jalan atau tidak. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, masuk angin. Ketika lapor sama orang tua ngamuk, marah. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa hamil begini? Belum nikah kau sudah begini. Sabar papa, ini takdir Allah, Pak. Dulu engkau dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan itu. Maka bedakan antara, tapi perempuan yang diperkosa, yang diperkosa oleh tentara Slobodan Milosevic yang ada di Serbia, menghantam gadis-gadis Bosnia Herzegovina, hamil, takdir. Dia tidak bisa menolak, dia tidak bisa mengelak. Itu bukan kemauan dia. Dia tidak berada di antara pilihan. Qaddar Allah. Kalau terjadi sesuatu katakan qaddar Allah. Karena kalau tidak dia akan berkata kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Ada usaha. Datang ke tempat pengajian, bawa motor, motornya diparkir di tempat ramai yang aman. Gemboknya 3, ban depan gembok, rantainya gembok, ban belakang ada rantai besi, ikatkan ke pohon pinang. Begitu selesai pengajian turun, pinangnya digergaji orang. Qadarullah, usaha sudah selesai. Ini takdir, tidak terelakkan saudaraku. Tapi ada anak muda yang cengengesan, gak jelas. Kecicilan, kuncinya ditinggal. Naik ke atas, temannya nanya, kunci mana? Oh iya ya, turun ke bawah, ya hilang. Hukum sebab akibat. Makanya ingat. Ini hati-hati masalah takdir ini. Bukan takdirnya yang salah, keyakinan kita kepada takdir. Allah berikan kita pendengaran, dengar baik-baik. Allah berikan kita penglihatan, pandang baik-baik. Allah berikan kita akal dan pikiran, berikan akal pikiran, gunakan yang baik. Kelak semua akan ditanya, sudah kau dengar baik? Ini ada kajian, dengar. Sudah kau pandang baik? Ini ada kajian, datang. Gunakan telinga, gunakan mata, gunakan otak. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, ada jalan fujur, bengkok, salah, dosa. Wa taqwaha, jalan takwa, jalan baik, jalan lurus, jalan putih. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotorinya. Ada saatnya takdir untuk memilih. Suatu ketika datang wabah penyakit pes taun. Bukit, lembah, ada penyakit pes taun. Umar bin Khattab mengajak pasukan, "Hai pasukan, kita pindah ke lembah yang lain." Sahabat yang lain, "Umar,
Kenapa kita tidak terima saja ini takdir Allah? Apa kata Umar? Kita pindah dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Ada saatnya memilih. Ada saatnya memilih. Jangan memburukkan, mengkambing hitamkan Allah. Ini banyak orang dengan penuh kesadaran, dengan hawa nafsunya. Tapi ketika terjadi dia katakan, kenapa kamu bisa begini? Ini yang di atas. Ini atas apa? Cicak. Mengkambing hitamkan Allah, memburukkan Allah. Na'udzubillah. Berjuang suaminya nggak nikah juga. Masya Allah. Istri ini sudah berjuang habis-habisan. Handphone dia lihat punya suaminya, kemana-mana dia kawal suaminya. Ternyata nikah juga. Itu takdir bukan, Ustaz? Ini takdir adillah. Ini adalah ketentuan yang baik dari Allah SWT. Baik, ini baik. Ini mukasir. Aku bangga nanti di akhirat, kata Nabi, mukasirum bikum bainal umam. Bangga kenapa? Melihat umatku banyak, ramai. Sampai-sampai di akhir zaman itu perbandingan antara laki-laki dengan perempuan itu 1:50, 50 orang. Satu laki-laki perbandingannya 50. Ini kalau tidak diselamatkan, siapa lagi yang menyelamatkan? Rufi'atil aqlam. Rufi'atil aqlam, pena sudah terangkat. Wajaffatis suhuf, kertas sudah kering. Allah memerintahkan pena, nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena yang menuliskan apa yang dia tulis. Nulisnya di mana? Di papan yang terjaga. Lauh papan, mahfuz papan yang terjaga. Ya qalam, wahai pena, uktub, tulis. Wahai pena, tulis. Lalu pena pun menulis takdir. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum langit diciptakan, bumi diciptakan. Beriman kepada takdir membangkitkan keberanian. Beriman kepada takdir menghilangkan putus asa. Beriman kepada takdir bukan membuat orang menjadi apatis. Beriman kepada takdir bukan orang berpangku tangan. Beriman kepada takdir bukan membuat orang menjadi malas. Mesti dipahami dengan baik. Jangan lepaskan rukun iman ke-6 dengan bagaimana Nabi, sahabat dan kalangan salaf memahami takdir. Kalau tidak kita akan sesat. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW memahami takdir. Nabi tidak duduk berpangku tangan saja di taman Raudhah berzikir, lalu kemudian tidak berusaha. Nabi naik kuda dari Madinah ke Badar 150 km. Saat itu umur Nabi berapa? Umur Nabi 55 tahun. Naik kuda dari Madinah ke Badar. Hari Jumat 17 Ramadan, perang Badar meledak terjadi dan menang. Artinya apa? Ada usaha, ada ikhtiar. Beriman kepada takdir bukan membuat orang berpangku tangan. Beriman kepada takdir bukan membuat orang bermalas-malasan. Maka ini perlu dijelaskan. Kalimat yang diucapkan Nabi kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma untuk menunjukkan kau mesti berani menghadapi kenyataan. Jangan takut, jangan cemas. Ketika berada di dalam penjara, datang perasaan sedih, takut, tapi kemudian datang ilham membawa, ditulislah di atas pena. Akhirnya muncullah kitab berjudul La Tahzan, Ain Al-Qarni. La Tahzan, don't be sad, jangan sedih. Sedih itu di mana letaknya? Masa lalu. Takut itu di mana? Masa depan. Dua yang menghantui manusia. Sedih terhadap masa lalu, takut terhadap masa depan. Saya takut, Ustaz, nanti nikah dengan siapa? Mau makan apa? Mau kerja apa? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kefakiran, kurang, takut, ngeri, cemas. Dan dia juga membisikkan sedih. Sedih terhadap masa lalu, sedih. Makanya kita lihat ada orang yang menangis meneteskan air mata. Kamu kenapa nangis? Sedih, Pak Ustaz. Ngenang siapa? Masa lalu. Siapa? Mantan. Masa lalu. Jangan karena terlalu memandang masa lalu sampai menghabiskan energi untuk melanjutkan masa depan. Hidup ini seperti naik sepeda. Bagaimana naik sepeda? Untuk sampai ke tujuan supaya bertahan kita harus terus bergerak.
Orang yang naik sepeda tidak bergerak, dia akan jatuh, kecuali sepedanya bannya 3. Oleh sebab itu maka kita harus terus bergerak supaya jangan sampai jatuh, menjaga keseimbangan kita, bergerak. Fi kulli harakah barakah, dalam setiap gerakan ada barokah. Tadi dimulai jam 9.15, sekarang pas jam 10.15, 60 menit kita kaji hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, hadisun hasan, hadis hasan, tapi ada kelanjutannya, mirip tapi ada beberapa kalimat. Ihfazillah tajidhu amamak, mirip dengan yang tadi. Kalau kau jaga hukum Allah, kau dapati dia di hadapanmu. Ta'arraf ilallah firraha, kalau kau kenal Allah, kau dekat hubungan dengan Allah, kau berzikir dengan Allah pada saat senang. Ya'rifka fi syiddah, maka saat susah nanti Allah akan menolongmu. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa kekeliruanmu belum tentu membuat engkau menimpa musibah. Wa ma asabaka, musibah yang menimpamu, lam yakun liyukhti'ak, bukan karena kesalahan. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu akan turun bersama kesabaran. Makanya disebutkan innallaha ma'as sabirin wa annal faraja ma'al karb, dan kelapangan, solusi akan tetap ada bersama kesulitan. Kalau dalam keadaan gelap, jangan takut, karena terang akan tiba. Dalam keadaan angin puting beliung, jangan putus asa, karena cerah akan datang. Alaysa subuhu biqarib, dalam tengah gelap tidak nampak bintang gemintang, jangan cemas, jangan takut, jangan putus asa. Alaysa subuhu biqarib, bukankah waktu subuh akan segera tiba? Wa anna ma'al usri yusra, dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Mungkinkah dua kemudahan akan kalah dengan satu kesulitan? Karena yusra di situ dalam bentuk nakirah, yusri nakirah, usra ma'rifah. Satu kesulitan akan dikalahkan oleh dua kemudahan. Maka insya Allah kesulitan bangsa kita, kesulitan pribadi kita akan dilepaskan Allah dengan syarat kita menjaga agama Allah, menjaga hukum Allah, menjaga ulama Allah, menjaga halal haram, dan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kita semua masuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin.